apa untuk melakukan perjalanan ini dan sholat apa? Sholat asar di Banu Quraidah. Apapun yang terjadi mau sampai setelah maghrib Banu Quraidah tetap kita sholat asar di Bani Quraidah, atau dengan bahasa hadis atau dengan bahasa usul mantukul hadis, tek hadis. Karena Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah satu di antara kamu melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi beberapa sahabat lain berpendapat beda. Rasulullah mengatakan seperti itu kalau kita sampai di Banu Quraidah sebelum maghrib. Tapi kan kenyataannya kita sampai di Banu Quraidah setelah maghrib. Oleh karena itu kalau begitu kita sholat asar di jalan. Nanti sholat maghrib di Banu Quraidah. Nah, ini beberapa sahabat ini sholat. Nah ini dengan menggunakan mafhumul hadis, konteks daripada hadis. Kalau ilmu usul mengatakan seperti itu. Dua kelompok sahabat Nabi yang berbeda. Yang satu menggunakan mantukul hadis atau tek hadis, nggak mau sholat ke asar kecuali Banu Quraidah meskipun sampai di sana setelah asar, setelah maghrib. Yang satu lagi menggunakan mafhumul hadis atau tek konteks daripada hadis. Artinya apa? Sholat asar di Banu Quraidah jika sampai di Banu Quraidah sebelum maghrib. Tapi jika prediksinya itu tidak sampai di Banu Quraidah kecuali setelah maghrib, maka para sahabat ini melakukan sholat asar di tengah jalan. Dua kelompok yang berbeda pendapat di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Sampai di Banu Quraidah setelah maghrib. Setelah sampai di depan Nabi Muhammad, mereka menceritakan kejadian tentang perbedaan para sahabat Nabi di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah satu di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka bercerita, ya Rasulullah, sahabatmu ini ada yang sholat, ada yang belum sholat ya Rasulullah. Dan mereka berbeda pendapat tentang memahami apa yang kau sampaikan ya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah berkata, kenapa kamu berbeda pendapat sementara saya masih hidup di antara kamu? Bagaimana kalau nanti saya meninggal? Tidak. Rasulullah tidak mengatakan itu, tapi dengan mudah Rasulullah mengatakan apa? Yang sudah sholat asar silakan sholat maghrib. Yang belum sholat asar silakan sholat asar kemudian sholat maghrib. Dua-duanya diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Makna keluasan Islam. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Gak marah. Oleh karena itu ya, Islam itu luas. Kajian ulama sangat luas. Apalagi kajian fikih, mulai zaman para sahabat Nabi muncul ada istihadat, hasil istihad para sahabat Nabi. Di zaman tabi'in ada hasil istihad para tabi'in. Tabi'in. Ada al-a'immah, ada imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan hasil istihad mereka. Setelah itu muncul para murid-murid a'immatul arba'ah sampai sekarang. Itu semuanya hasil istihad ulama, kajian-kajian fikih ulama, sejauh mana mereka memahami apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka muncul perbedaan-perbedaan, dan itu sesuatu yang wajar. Yang wajib adalah saling menghormati, saling menghargai, bukan saling mencemooh, bukan saling membid'ahkan, bukan saling menjatuhkan. Nah ini yang muncul sekarang ini adalah saling menjatuhkan. Wahai para umat Islam, jika Anda sadar perdebatan yang panjang tentang masalah ini, perseteruan tentang masalah ini tidak ada ujungnya, yang terjadi adalah kerusakan untuk umat Nabi Muhammad, perpecahan bukan persatuan. Biarkan ulama berbeda pendapat, biarkan umat berbeda pendapat sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka ikuti, karena
ilmu Allah itu sangat luas, ijtihad ulama itu sangat luas, dan ulama-ulama Allah itu sangat banyak. Maka ingat, jangan fanatik. Kita ingat satu saat di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik bin Anas dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Wahai Imam, bagaimana kalau seandainya kitab Muwatta ini dijadikan rujukan umat Islam setelah Al-Quranul Karim? Selain kitab Muwatta, kita bakar semuanya. Apa jawaban Imam Malik? Jangan. Karena para sahabat Nabi itu berpencar-pencar. Ada yang di Madinah, ada yang ke Irak. Dan mereka ulama ini meriwayatkan hadis dari berbagai sahabat yang berbeda-beda. Inilah keluasan Imam Malik. Inilah sifat keikhlasan Imam Malik. Kalau sekarang, alhamdulillah kitab saya dipakai dan semuanya lebih tidak dipakai, tutupnya dibakar semuanya. Tapi Imam Malik melarang itu. Ini sikap para ulama. Tidak ada fanatik di dalam berpikir, tidak ada fanatik di dalam menjalankan perbedaan ulama ini, tapi dijalani dengan apa? Dengan kebesaran hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para ulama-ulama kita, memberikan panjang umur dan jaga para ulama-ulama kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa para ulama, ya. Allah menempatkan mereka pada tempat yang tinggi, pada tempat al-jannatul 'aliyyin, surga yang paling tinggi, surga yang khusus untuk mereka, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para penikmat, para pemirsa, dimanapun Anda berada, itulah sikap para ulama, bagaimana mereka menyikapi perbedaan pendapat ini. Begitu juga kita, ya, kita jalani ini. Ya, masalah zikir setelah sholat itu sesuatu, ya, yang sudah berjalan mulai dulu, ya. Mulai zaman A'immah, maka tidak usah diperdebatkan kembali, ya. Tidak usah jadikan ini adalah sebuah perpecahan. Kalau Anda melarang berzikir setelah sholat waktu, bagaimana orang mau mengenal Allah? Bagaimana orang mau duduk di masjid? Berikan kesempatan mereka berzikir. Anda jangan membeda-bedakan. Kebaikan yang dibatalkan akhirnya mereka tidak mau berzikir kepada Allah, maka Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda yang tidak mau berzikir, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai menyalahkan orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luaskan hati Anda di dalam menerima perbedaan pendapat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah itu, ya, setelah selesai kita membahas tentang zikir setelah sholat, ya, kemudian kebiasaan para ulama kita dahulu adalah sholat ba'diyah, sholat rawatib ba'diyah, sampai kita tinggalkan. Maka para ulama mengatakan orang yang sering meninggalkan sholat sunnah, ya, ba'diyah atau qobliyah, itu menganggap dirinya itu sholatnya itu sholat wajib itu sudah sempurna, tidak butuh untuk disempurnakan. Tapi orang yang menganggap sholatnya butuh disempurnakan, banyak kekurangan, sehingga disempurnakan, ditambal dengan apa? Dengan sholat-sholat sunnah. Kita tidak cukup dengan sholat wajib yang kita lakukan. Kenapa? Jadi saya katakan banyak kekurangan. Nah, ini sama orang yang tidak pernah puasa sunnah, berarti menganggap puasa Ramadan itu sudah sempurna, sehingga tidak butuh untuk disempurnakan. Yang kurang-kurang nggak butuh untuk ditambal, yang bolong-bolong nggak butuh untuk ditambal. Nah, ini yang lubang-lubang nggak butuh untuk ditambal. Nah, tapi kan kita merasa bahwa diri kita banyak dosa, ibadat belum sempurna, banyak kekurangan, maka kita tutupi kekurangan tersebut dengan melakukan sholat sunnah, baik qobliyah ataupun ba'diyah, dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita sempatkan, ya, dan kita harus memaksakan diri kita, ya. Jadi karena kadang ibadah itu harus dipaksa. Jadi bukan berarti orang lain memaksa, tapi diri kita memaksa, kita melawan hawa nafsu kita. Kalau kita tidak melawan hawa nafsu kita, ya, maka kita akan terkendalikan oleh hawa nafsu kita. Dan ingat, di saat kita selesai sholat, setan itu berkata, keluar dari masjid, ngapain kamu berzikir, keluar dari masjid. Nah,
Itu setan. Begitu juga kita sebelum masuk masjid, apa kata setan? Jangan masuk masjid, jangan masuk masjid. Ada berapa ratus kepala, ada berapa ratus setan di kepala. Ada setan yang membujuk kita agar kita tidak berzikir. Setelah selesai berzikir, ada setan yang membujuk kita agar kita tidak sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jangan lupa berdoa. Itu berdoa. Nah, di antara doa ya yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah adalah doa setelah sholat 5 waktu. Maka doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setelah 5 waktu apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ini dalam riwayat yang sahihah. Rasulullah itu setelah sholat di antara doanya baca ini, Allahumma inni, ya Allah beri pertolongan kepada kami ya Allah, ala dzikrik, untuk mengingat, untuk berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrik, dan untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kami kepadamu ya Allah. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita memohon kepada Allah urusan dunia, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai salah. Orang itu kalau berdoa itu hanya urusan dunia saja. Enggak. Urusan akhirat itu juga penting. Nah, kebanyakan orang itu kalau datang kepada ulama yang diminta itu urusan dunia, lagi masalah ini, lagi masalah ini, lagi masalah keluarga, lagi masalah usaha, datang ke ulama. Tapi coba datang kepada ulama untuk minta petunjuk agar hatinya bersih, agar bisa beribadah dengan tenang, minta petunjuknya, agar minta didoakan agar hatinya lembut. Ini jarang kita lakukan itu semuanya. Apakah salah kita minta doa kepada ulama untuk urusan dunia kita? Enggak salah, tapi jangan lupa urusan akhirnya di bawah. Nah, ini kebanyakan kita itu ya, yang kita ingat adalah dunia saja. Sungguh rugi kita. Nah, doa para ulama mustajab di hadapan Allah, apalagi hatinya sambung kepada Allah, para kekasih Allah. Nah, ini. Jadi jangan dilupakan urusan akhiratnya. Tolong minta kepada ulama, tolong saya dimudahkan Allah bisa beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kelembutan hati saya dan saya ditutup oleh Allah dengan husnul khotimah. Nah itu. Jadi jangan minta kaya, minta ini. Enggak apa-apa ya, tapi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi kalau akhiratnya 60%, 70%, dunianya 30% gitu loh. Tapi ini kita balik ini. Dunianya 90%, akhirnya 10% salah. Jadi dunianya tuh 30%, akhiratnya 70%. Ya kalau nggak bisa akhiratnya 60%, dunianya 40%. Jangan dibalik, salah. Nah, ini kehidupan kita ini. Kita melihat di akhir-akhir waktu, di akhir-akhir akhir ini banyak musibah di mana-mana. Banyak bencana di mana-mana. Dunia sudah tidak ada artinya. Ada yang bangun rumah habis miliaran, kena gempa runtuh semuanya. Bangun rumah habis miliaran, kena tsunami habis semuanya. Mobil-mobil yang bagus mahal kena banjir, dibawa banjir rusak semuanya. Itu dunia apa artinya? Tapi kebaikan yang kita lakukan tidak akan habis, tidak akan hilang, akan kita nikmati di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa setelah sholat ini penting, jangan dilupakan. Maka para guru-guru kami mengajarkan doa satu, jangan lupa gurunya didoakan. Itu tanda keberkahan ilmu. Kemudian yang kedua, orang tuanya jangan dilupakan. Baru doa pribadinya. Nah itu. Jadi pertama gurunya, orang tuanya, kemudian doa pribadi. Nah, jadi di saat Anda berdoa untuk guru Anda, untuk orang tua Anda, bukan kok berarti Anda mengakhirkan doa Anda, tidak. Justru di saat Anda berdoa untuk guru Anda, untuk orang tua Anda, sebab Allah mengabulkan doa Anda. Nah ini yang sering kita lupakan. Karena mereka para ulama, para guru kita yang menyambungkan kita kepada Allah, menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita adalah wasilah dunia. Karena yang melahirkan kita, wasilah dunia. Kalau guru kita adalah wasilah akhirat. Urusan akhirat lebih penting daripada urusan dunia. Nah, ini. Jadi jangan lupa di dalam berdoa ya. Sebut orang guru-guru Anda, sebut orang tua Anda. Nah, ini baru Anda memohon kepada Allah urusan pribadi Anda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Anda. Setelah selesai
sholat 5 waktu, berzikir, kemudian apa? Kemudian sholat berzikir, berdoa, setelah berdoa sholat 2 rakaat, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ya. Setelah itu apa? Setelah selesai, Anda bisa duduk di masjid ataupun keluar dari masjid menuju tempat Anda. Tapi ingat, kalau Anda punya tugas, kemudian jangan sampai Anda melama-lamakan duduk di masjid, duduk di musola, itu salah. Berarti Anda korupsi dengan waktu Anda. Anda sebagai pegawai umpamanya, karena nikmat setelah sholat itu zikir kepada Allah, nikmat akhirnya memanjangkan zikirnya, akhirnya apa? Melalaikan tugas Anda sebagai seorang pegawai. Berarti Anda korupsi. Setan Anda di kepala, setan itu ada di kepala Anda, duduk berzikir, padahal Anda zikirnya salah. Kenapa? Anda punya tugas sebagai pegawai. Ini setan itu pinter, ya. Jadi di saat lagi dia punya tugas, dijadikan dia berzikir duduk di masjid, nikmat sekali zikir, baca Quran nikmat, tapi melalaikan kewajiban tadi itu salah, nggak boleh. Ya. Bukan kok berarti ini urusan dunia kan tugas, ya, tapi kewajiban. Maka jangan sampai Anda tinggalkan, lakukan. Kita sholat zikir secukupnya, baru ke kantor. Waktu kosong bisa berzikir kepada Allah di kantor, ngerjain apa ini. Nah ini, makanya kan ada seorang pejabat, seorang gubernur di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu membagi waktunya di malam hari untuk rakyat, di siang hari untuk rakyat, di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berjumpa dengan manusia di waktu malam hari. Apa jawabannya? Karena itu adalah waktu saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat berharganya waktu di kalangan para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya kita cukupkan di sini pada kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan kita dimudahkan urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang masuk ini, ya, kami umumkan telah dibuka pendaftaran gelombang kedua, ya, di Pondok Pesantren Nur Rahaya Ketanggungan, baik SMP ataupun SMA, Pondok Tahfidz ataupun Pondok Tafakuh telah dibuka, ya, gelombang kedua ini. Begitu juga Nur Rahaya 2 yang ada di Pampedilan Jalan Sili Asri telah dibuka, ya, antara untuk SMP. Begitu juga Al Khairiyah pondok kami yang ada di CPB Kuningan telah dibuka pendaftaran baik SMP ataupun SMA, ya. Silakan Anda mendaftar secepatnya karena kotanya terbatas, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim para pejuang-pejuang yang bisa membantu pembangunan Pondok Pesantren Nur Rahaya ini, baik di Tanggungan ataupun di Pampedilan ataupun Pondok Pesantren Al Khairiyah yang ada di Cibimbing. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang peduli dengan surga, ahli surga yang dekat dengan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini Afan Buya mau bertanya. Saya seorang ibu yang baru saja melahirkan. Begini Buya, saya akan melahirkan jam 7 pagi. Cuman sudah pecah ketuban mulai dari jam 3 pagi dan saya tidak sholat subuh. Nah ini, apakah sholat saya harus diqodho, Bu, ya? Ya. Jadi ini sholat Anda harus diqodho karena Anda belum melahirkan. Nah, kalau melahirkan khurujul walad, nifas itu kan kapan ada nifas itu? Nifas itu setelah keluarnya anak. Setelah keluar anak, ya, setelah keluar anak kemudian nggak keluar darah, itu baru dikatakan darah nifas. Memang di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu orang hamil itu bisa haid. Memungkinkan orang hamil itu haid. Nah ini, ya. Jadi jangan dikira orang hamil tidak haid. Ini dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang hamil haid. Ya, kalau kita bicara empat mazhab, Imam Malik mengatakan orang haid orang hamil tidak mungkin haid. Begitu juga mazhab Hambali, begitu juga mazhab Hanafi. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa orang hamil itu memungkinkan haid. Oleh karena itu, kalau kita mengaca pada pendapatnya selain mazhab Syafi'i, ya, darah yang keluar tadi itu ya bukan darah
Bukan darah apa? Bukan darah nifas, nah, tapi darah yang kotor. Nah, kalau dibenci dalam mazhab Syafi'i, mungkin darah fasad, rusak, mungkin darah haid. Nah ini. Jadi nifas itu dimulai kapan? Nifas itu dimulai ya. Kapan? Dimulai setelah ya. Jadi nifas itu dimulai setelah keluarnya anak, semua keluar. Ya. Kalau masih kakinya di dalam belum, jadi semua keluar dari rahim ibunya semuanya total. Nah, setelah itu kok keluar darah itu baru dikatakan nifas. Kalau nggak keluar darah ya sudah. Nah, ini apakah mungkin dalam beberapa sejarah cerita ada beberapa orang yang tidak mengeluarkan darah nifas. Nah, ini Kil dikatakan seperti Fatimah Zahra Batul tidak mengeluarkan darah nifas. Nah, ini. Jadi Anda mengqadha sholat. Anda mengqadha sholat kalau Anda tidak haid. Kalau Anda tidak haid. Tapi kalau Anda haid ya enggak qadha sholat. Nah ini kan. Jadi permasalahan pas hamil itu haid enggak kan gitu. Kan tadi saya katakan dalam mazhab Syafi'i orang hamil itu bisa haid. Nah ini berbeda mazhab Malik, mazhab Hambali enggak. Orang hamil tidak bisa haid ya. Jadi jawabannya apa? Kalau Anda dalam keadaan haid berarti darah haid itu masih ya. Berarti Anda nggak wajib qadha sholat. Tapi kalau Anda nggak haid, ya berarti itu darah kotor sehingga wajib qadha sholat. Karena nifas dimulai setelah keluarnya anak 100%, kemudian keluar darah itu baru dikatakan darah nifas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Tapi sebelum itu ya saya sampaikan kepada para ibu ya harus belajar fikih wanita tentang masalah haid, tentang masalah istihadah, tentang masalah nifas harus belajar. Nah, ini. Juga para suami juga ini kewajiban para suami sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin di dalam keluarga. Harus bisa tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan haid nifas. Ini wajib dipelajari. Karena berkaitan dengan sah dan batalnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ibu, jika Anda mempunyai suami yang tidak paham tentang hukum ini, maka Anda wajib belajar juga. Mencari para ustadz di mana-mana, banyak ustadz di daerah Anda, banyak ustadz-ustadz yang bisa mengajari Anda tentang masalah hukum ini gitu loh. Jangan sampai Anda itu gara-gara ini ibadah Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Banyak tidak terjadi. Jadi bukan semua darah itu keluar itu dikatakan darah rusak atau darah haid. Tidak, ada aturan-aturan, ada batas-batasan. Nah, kan? Dan saya ingin sampaikan kepada para ustadz, di saat Anda mengajarkan ya, para ustadz mengajarkan ibu-ibu ini, jangan terlalu sulit, jangan diperketat ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang muktamad yang kuat dalam mazhab Syafi'i, nanti agak repot nanti ya. Ya, sesuaikan dengan kondisi-kondisi ya. Jadi yang ada di sekarang ini. Nanti kalau mau tahayyur kubra ini kayak gini repot itu nanti. Nah, sampaikan pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Jadi supaya tidak seorang ibu itu tidak kebingungan ya. Ya, bukan kok berarti kita mencari kemudahan tidak. Kita ini tidak seperti zaman dahulu seorang ibu paham benar tentang masalah hukum-hukum haid ini. Zaman dulu, tapi sekarang kan beda zamannya. Orang sudah jauh dari agama. Kadang belajar ilmu agama itu sangat malas. Nah ini lebih nyaman jalan-jalan ke mall daripada belajar majelis taklim. Kalaupun pengajian sekarang ini, kalau pengajian berbicara tentang masalah fikih jarang yang mau hadir. Rata-rata berkaitan dengan hati. Tapi fikihnya jarang dibahas zaman sekarang itu. Justru kalau ada orang ngajar fikih jarang yang datang. Yang berkaitan dengan hati terus penting hati itu ya. Tapi kan syariat zahir itu juga perlu dipelajari. Harus seimbang, makanya para ustadz ini perlu mengaji fikih ya. Mengaji fikih ini ya kita kecil-kecil kitab Safina, kitab wanita ya, kitab kewanita yang berkaitan dengan haid, sahih, batalnya sholat, batalnya puasa. Ya, itu perlu dipelajari di zaman sekarang ini. Ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semuanya. Jadi sekali lagi para ibu ya harus belajar tentang kewanitaan haid nifas. Nah, itu semuanya. Kemudian para suami harus mengajarinya. Kalau nggak bisa harus mendatangkan seorang ustadz untuk mengajari istri Anda. Nah ini
kemudian juga ya belajar fikih sedikit yang berkaitan tentang ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba itu setia Allah Subhanahu wa taala, ya didekatkan dengan kebaikan semuanya. Kemudian pertanyaan kedua, ada seorang istri ya yang membangkang kepada suaminya, kemudian dia bertaubat. Apakah taubatnya harus bilang dulu kepada suaminya? Ini berkaitan dengan fikih nisa ini, ya fikih nisa, fikih kewanitaan. Di antaranya apa? Tentang keluarga. Kewajiban seorang istri itu apa? Harus tahu. Anda sebagai seorang istri harus paham. Saya ini sebagai seorang istri, apa sih kewajiban saya? Jangan sampai Anda hanya menuntut saja, menuntut bahagia, menuntut ini, menuntut itu, tapi tidak pernah mempelajari kewajiban Anda sebagai seorang istri. Itu salah. Akhirnya terjadi dia membangkang ini dengan dalil apa? Dalil dengan pembenaran. Nah ini, karena dia tidak memahami status sebagai seorang istri, menganggap apalagi zaman sekarang ini seorang istri punya pekerjaan di luar, punya penghasilan di luar, jadi tidak merasa butuh dengan suaminya, dan ini masalah besar di zaman sekarang. Kayaknya perceraian karena ini, karena seorang istri menganggap lebih berperan, seorang istri lebih mempunyai dari segi keuangan. Nah ini lebih kuat daripada suaminya, sehingga suaminya di bawah dia, harus menurut dia. Jadi yang menjadi kepala rumah tangga itu bukan suami tapi istri. Ini salah di dalam tatanan rumah tangga itu. Oleh karena itu, siapapun Anda orang kaya, Anda pejabat, tapi kalau Anda sebagai seorang istri tetap istri, suami Anda tetap suami sebagai kepala rumah tangga. Hargai suami Anda. Nah ini bukan berarti seorang wanita tidak boleh bekerja, tidak boleh tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang pejabat publik atau enggak ada larangan itu, asalkan apa? Asalkan suami Anda itu ya Anda mengizinkan Anda sebagai wanita karir, enggak apa-apa, tapi dengan batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ada beberapa sahabiah yang menjadi perawat di medan pertempuran, ada. Nah ini ada, ya. Ada beberapa sahabiat yang membantu Rasulullah SAW menjadi seorang dokter, ada. Nah, akan tapi dalam batasan-batasan agama, bukan dalam kebebasan yang sebebas-bebasnya, menjaga kemuliaan. Ini sekarang kan kalau kejadian yang ada ini kan dengan sebebas-bebasnya dia berkomunikasi dengan laki-laki, bahkan kadang nyaman dengan temannya, komunikasi dalam satu kantor sudah 24 jam, tidak ada batasan, akhirnya terjadi perselingkuhan. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Jadi harus ada batasan-batasan. Seorang wanita karir itu boleh menjadi wanita karir dengan batasan-batasan tertentu, aturan-aturan tertentu, menjaga kemuliaan dengan pakaian yang benar. Nah ini, jangan sampai memakai pakaian yang menggoda orang lain, satu kantor, teman Anda di kantor, maka pakaian yang benar. Kemudian apa? Menjaga sikap, bicara yang benar, menjaga pandangan. Ada syaratnya, jadi tidak seenaknya saja, supaya apa? Rumah tangga Anda itu utuh, tidak rusak dalam gara-gara urusan ini. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan Allah mudahkan kita semuanya. Jadi kewajiban seorang istri adalah apa? Dia berkhidmat kepada suaminya. Ada kewajiban-kewajiban, tidak boleh membangkang, ya, membangkang pada suaminya. Meskipun dia punya orang tuanya nyuruh A, suaminya nyuruh B, harus ikut suaminya, tidak ikut ibu, tidak ikut ayahnya. Tapi seorang suami harus mengajari istrinya patuh kepada orang tuanya. Tapi di saat Anda dalam kondisi orang tua Anda nyuruh A, suami Anda nyuruh B, maka Anda harus ikutin suami Anda. Tapi para suami jangan mengajari anak untuk mengajari istri Anda untuk membangkang kepada orang tua Anda. Ya. Nah, jadi kalau Anda melakukan satu kesalahan, kemudian bertobat, tobat itu kan urusan Anda dengan Allah. Ada syaratnya, tobat dan nasuha. Apa itu an-nadam? Yang pertama nadam, penyesalan. Pertama penyesalan. Tapi benar-benar ada penyesalan. Tidak mungkin satu tobat itu dikatakan tobat kalau nggak ada penyesalan. Tidak mungkin. Ucapan banyak, saya bertobat kepada Allah, tapi setelah itu besok berubah lagi. Enggak. Tapi yang pertama itu penyesalan. Dan ada apa?
hatinya itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini urusan Anda dengan Allah. Nah ini ya, urusan Anda dengan Allah. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ya, meninggalkan tadi, tidak mulai dengan sempurna dan menjauhi apa? Menjauhi yang menjadikan dia bermaksiat. Contoh, nah ini satu gambaran. Ya. Ada orang itu ya, setiap malamnya bermaksiat. Kalau datang ke rumah tersebut, maka kalau kamu bertobat, kalau dia bertobat benar-benar kepada Allah, harus menjauh, tidak datang ke tempat itu. Meskipun belum tentu dia berbuat maksiat, tapi tempat itu kan penyebab engkau berbuat maksiat, harus jauhi tempat itu, dijauhi. Atau ada teman Anda yang menyebabkan Anda berbuat maksiat, maka Anda jauhi teman itu. Meskipun tidak semuanya teman yang mengajak kamu maksiat itu selalu mengajak maksiat, tapi itu penyebab engkau berbuat maksiat, maka jauhi supaya Anda tidak terjerumus lagi. Maka gambarannya kalau Anda ya umumnya ke kota Cirebon, kalau lewat jalan A itu tidak akan berbuat maksiat, kalau jalan B itu akan mungkin berbuat maksiat lagi, maka jangan sampai Anda mengulangi lewat jalan B. Tidak boleh lewat jalan B ini, tapi harus lewat jalan A supaya Anda tidak terjumus ke dalam kemaksiatan. Meskipun ya tidak setiap hari, setiap lewat jalan itu berbuat maksiat, enggak. Tapi tetap harus dijauhi itu, kan itu penyebab Anda berbuat maksiat, maka harus kita jauhi hal-hal yang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak harus bilang dulu kepada bilang pada suaminya itu bertobat. Itu urusan Anda dengan Allah. Nanti setelah itu Anda minta maaf. Minta maaf kepada suami Anda berbuat salah. Saya berbuat salah. Nah, akan tetapi ya. Tapi jika Anda membuka aib Anda di depan suami Anda dan itu menimbulkan retaknya rumah tangga, mendingan tutupin aib Anda. Anda melakukan khilaf, bermaksiat, berzina, naudzubillah min dzalik. Kemudian Anda bertobat. Maka di dalam bertobat ini Anda tidak boleh menceritakan perbuatan zina Anda. Kemudian datang kepada suami, "Pak, saya mohon maaf, saya pernah khilaf berzina." Ini tidak boleh. Ya, itu aib yang harus ditutupi, ya. Tapi di saat Anda sering melakukan pembangkangan, disuruh kadang bangkang, kadang bantah, disuruh ini bantah, di apapun bantah, ini semuanya Anda bisa minta maaf. Pak, saya minta maaf selama ini saya kurang berkhidmat kepada Papa, sering menyakiti hati Papa, tolong maafkan saya. Dan semoga Allah membuka hati saya ingin menjadi istri yang sholihah. Nah, gak apa-apa, itu permintaan maaf. Tapi urusan tobat, itu yaitu Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi komunikasi dengan seorang suami ini adalah komunikasi sebagai suami, dan Anda meminta maaf, minta ridhonya, kemudian Anda itu adalah jalan atau cara Anda bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul adami dulu Anda lakukan, ya. Jadi hukukul adami berkaitan dengan manusia Anda lakukan dulu, baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kalau hubungan dengan manusia itu berat sekali, tapi kalau hubungan dengan Allah itu sangat mudah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Belas Kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga majelis ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada sesamanya. Sebagaimana dalam muqaddimah tadi saya sampaikan, di Indonesia banyak musibah di hari-hari ini. Ayo kita bermunajat kepada Allah. Ayo introspeksi diri semuanya. Kita semuanya, pemerintah, semuanya introspeksi diri. Apa penyebab adanya musibah-musibah ini? Dhahrul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bumi, lautan rusak karena perbuatan manusia. Apa kita berbuat zalim pada seseorang sehingga Allah menghukum kita? Perlu kita introspeksi diri.
saya sebagai kepala rumah tangga saya, ini baik-baik rumah tangga, ini sebagai pemimpin, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai semuanya, introspeksi diri semuanya masing-masing. Mohon petunjuk kepada Allah, mana yang salah, ada keboliman enggak? Nah ini supaya Allah tidak menurunkan musibah terus. Ya Allah menjauhkan kita dari musibah, dari bala di muka bumi. Dan kita mohon para ulama ya agar berdoa bermunajat kepada Allah agar Allah menjauhkan musibah di negara kita yang tercinta ini. Dan Allah mengganti orang-orang zalim dengan pemimpin yang adil. Nah ini kalau memang benar-benar zalim, dia ganti Allah dengan yang adil, yang soleh. Nah ini. Dan ataupun Allah memberikan petunjuk hatinya sehingga yang asal zalim menjadi orang benar. Ya. Jadi kita semuanya seandainya kita zalim kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, semuanya ya kita harus menjadi orang baik ya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zalim kepada tetangga kita, zalim kepada sekitar kita ya. Kita harus minta ampun. Ya, minta maaf, minta ridhonya, setelah itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doaul madlum. Doanya orang terzalimi. Makanya hati-hati. Doanya orang terzalimi sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma adfa'an bil bala. Allahumma ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Ghaffar, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa mata kami yang selalu memandang maksiat, dosa telinga kami yang selalu mendengar sesuatu yang haram, dosa mulut kami yang selalu berbicara yang haram, dan segala anggota kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dekatkan kami ke tempat-tempat kebaikan, jauhkan kami dari tempat-tempat maksiat ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari orang yang zalim ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang yang zalim ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan cinta-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah negara kami yang tercinta ini dengan kasih sayang-Mu dan cinta-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Ghaffar, Maha Pengasih, Maha Pengampun ya Allah. Maha Pengasih, Maha Pengampun ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal fitan wal amrad. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari bencana-bencana musibah ya Allah, gempa bumi, tsunami, dan semua banjir ya Allah, penyakit-penyakit ya Allah, jauhkan kami semuanya ini ya Allah. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal fitan wal amrad wal asqam wa jami' anwa'il bala ma dhahara bidah wa ma batan an baldatina Indonesia hadhihi khassah, an baldatina Indonesia hadhihi khassah, an baldatina Indonesia hadhihi khassah, wa an sa'iru buldanil muslimina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana 'ala dinil Islam. Allahumma ya Allah, Kau Maha mendengar ya Allah. Kau Maha mendengar ya Allah. Allahumma istajib du'aana ya Allah. Dengarkan doa-doa kami ya Allah. Kau yang Maha mengabulkan doa kami, maka kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami. Kau Maha mendengar ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami. Jangan Kau keraskan hati kami ya Allah. Jangan Kau keraskan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Hati yang keras, hati yang jauh dari petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jika ada orang yang menyakiti kami ya Allah, maka jangan ada kebencian dalam hati kami ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Maka mudahkan segala urusannya ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti kami ya Allah. Dan mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti ya Allah. Jangan Kau jadikan hati kami hati yang keras. Hilangkan sifat riya, pamer, sifat sombong, ujub yang ada dalam hati kami, penyakit-penyakit hati ya Allah yang menghalangi kami untuk bisa sambung kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah, dalam keluarga kami ya Allah, dalam jamaah kami, dalam santri-santri kami ya Allah. Berikan mereka ilmu yang manfaat,
Jadikan mereka orang-orang soleh, orang-orang yang baik, soleh, solihah ya Allah, yang memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sukses di dunia, kamu mohon taubat kepadamu ya Allah, maka terimalah taubat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami, jangan kau cabut kecuali kami dalam keadaan cinta kepadamu ya Allah, kecuali kau ridha kepadamu ya Allah, kecuali kau cinta kepada kami ya Allah. Dan kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal karena musibah, dan Allah masukkan ke dalam surga. Allah berikan pertolongan kepada mereka semuanya. Berarti ini ya. Al-Fatihah. Terakhir ada program wakaf ya. Kita akan bebaskan lahan ya. Lah itu Pondok Pesantren Nurul Hayah, itu di samping Asrama Putra. Kita akan bebaskan lahan ya, untuk pembangunan santri SD sekolah Islam terpadu. Nanti kita buatkan pondok pesantren dan SD juga ya. Jadi anak SD ya, bangunkan nanti full day mulai pagi sampai sore, dan yang nanti mondok kita siapkan asramanya ya. Nah ini di samping Asrama Putra kita akan buat kaplingan wakaf 1 meter 100.000 atau 200.000. Bisa Anda mewakafkan setengah meter, 1 meter. Nah, bisa 1 meter 100.000 atau 150.000. Bisa 2 meter 300.000. Bisa setengah meter, nggak apa-apa, 75.000. Semampu Anda. Bisa 10.000 wakaf bisa. Ya nanti ya masukkan pada rekening wakaf yang akan kita buat insyaallah secepatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya. Ini kalau wakaf abadi namanya. Ini yang bisa kita bawa di hadapan Allah. Apalagi nanti ada program tahfidz anak-anak SD, ada program anak yatim. Nah, kita membantu dengan uang 10.000 rupiah, dengan uang 30.000 rupiah kita bisa membantu orang banyak. Seorang anak yatim yang belajar tahfidz, anak SD yang belajar Al-Qur'an, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membuka hati kita semuanya sehingga kita menjadi pejuang-pejuang yang tulus yang dicintai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.